Ramadan, kalau kita melihat dalam kamus besar, kamus dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, yang berarti pembakaran. Apa maksud dari pembakaran ini? Bukankah umat Islam ketika di bulan Ramadan melaksanakan bulan puasa, melaksanakan tarawih, baca Quran, bersedekah, yang sederhana akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditegaskan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas, ini ada kata kunci yang menarik. Saat kita berpuasa, saat kita beribadah, saat kita tarawih, saat kita sholat, saat kita nanti baca Quran dan sebagainya, iman yang sangat penting. Bekerja pun semestinya bekerja di Emporium Fluid Mall Plaza ini, mulai ya, Emporium Fluid Mall ini, kalau kita dengan ikhlas, iman itu akan berbeda bekerja dengan tidak iman. Simbol iman apa? Orang yang bekerja, orang yang beribadah, dia pasrah, dia nerima. Gajinya besar mau kecil, dia terima. Sehingga karena dia menerima, bekerjanya maksimal, ikhlas. Sama juga kita kalau puasa ikhlas, nerima, itu nggak terasa, perasaan baru tadi di pagi, udah maghrib. Kalau kita puasanya nggak ikhlas, lama amat ya waktunya. Betul apa tidak? Coba kalau sholat tarawih, kan ada yang 2, 3, ada yang 11. Ini perasaan baru, Allahu Akbar, udah apa? Kapan selesainya ini kan? Karena kenapa? Kalau kita coba bayangkan, sekali-sekali coba kita rasakan, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, hadirkan hati kita, hadirkan coba. Minimal enjoy, nikmati aja. H2M. H2M itu apa? Hadapi, hayati, dan nikmat. Walaupun puasa berat itu terasa nikmat. Walaupun sholat tarawih berat terasa nikmat rasanya. Oh, baru Allah Akbar udah selesai. Kita baca Quran, kalau dengan hati, dengan iman, itu berbeda. Kalau kita baca Quran dengan hati, baru buka, tiba-tiba oh nggak terasa udah 1 ain, 2 ain, 1 juz, hampir kita sampai juz 30. Ada juga yang juz koma. Juz 31 ada nggak juz 31? Ada yang juz 31 berarti dia ngibul gitu ya, nggak pernah belajar. Sama juga nanti pas waktu tahiyat, orang-orang tahiyatnya 1 dia 2. Oh ternyata dia baru belajar. Di samping lihat kanan lihat kiri, oh dia baru tahiyat gitu kan. Ini kembali kita diingatkan, Ramadan adalah menjadikan pribadi yang qanaah dan bersyukur. Ramadan karena kita tadi amal ibadah kita meningkat, minimal dosa-dosa kecil kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa besar kita syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, boleh jadi kita ada yang membunuh orang dan lain sebagainya, dosa besarnya jangan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengajarkan kalau kita ingin menjadi nanti menuju kepada suci, Idul Fitri, kembali kepada suci, jangan lupa ini bulan Ramadan, ini pertengahan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, suruh bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kira suruh bau taubat. Pertanyaannya bagaimana Nabi bertaubat? Nabi menjelaskan dalam hadisnya, summa astaghfaru, kita suruh istighfar. Mi'atu marroh, 100 kali. Fa inni atubu ilallah mi'atu marroh, saya beristighfar
Nabi yang dijamin oleh Allah, pahalanya, ibadahnya sangat luar biasa, akhlaknya sangat mulia, masih tetap beristighfar. Yang dosanya boleh jadi tidak ada. Lah kita dosanya seabad-abad. Nggak mau istighfar. Yuk bersama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Coba ada orang yang sering main handphone, itu ada tobatnya Pak. Tobat handphone mania. Bagaimana bunyi tobat handphone mania? Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Saya seringnya di bulan Ramadan banyakan baca Quran dibanding baca Quran. Betul apa tidak? Ya Allah, ampunilah saya ya Allah, uang 10.000 rupiah buat beli pulsa terasa sedikit banget. 10.000 rupiah buat bersedekah banyak banget. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, saya punya uang 100.000 rupiah ke Emporium Fluid Mall terasa sedikit sekali 100.000 rupiah. Bantu buat musola, buat masjid gede banget. Ya Allah, ya Allah, saya lebih cenderung mainan handphone BlackBerry, lebih cenderung kirim Bluetooth dibanding bersujud. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Itu tobat handphone mania. Pas bulan Ramadan yang lebih kacau lagi banci. Itu banci tobat juga bulan Ramadan. Di sini ada yang banci. Yang emon ada emon. Mana dia orangnya? Nah, banci sesama banci itu dia ngobrol-ngobrol. Karena bulan Ramadan, ini bulan Ramadan udah pertengahan, dikit lagi mau selesai nih. Akhirnya diskusi tuh, banci 1 dengan banci 2. Eke mau tobat, ini masih bulan Ramadan. Dikirain kata temennya, oh mau balik laki-laki. Enggak, saya mau pakai jilbab. Kata temennya, katanya tobat pakai jilbab, itu mah bukan tobat. Terus akhirnya karena dia pengen benar-benar tobat, datang ke Ustadz. Assalamualaikum, bubur sumsum pada gengnya. Assalamualaikum semuanya. Ustadznya digituin. Ya akhirnya dibuka sama ustadznya serampang serimping nasi uduk. Siapa yang di samping silakan duduk. Pas masuk ngobrol-ngobrol curhat, Ustadz, saya mau nanya, ini kami rombongan banci. Mau nanya tentang hukum banci itu gimana Ustadz, boleh apa tidak dalam Islam? Dibuka kitabnya, dibuka dalilnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Berjam-jam dijelaskan, intinya tidak boleh jadi banci. Karena kenapa? Termasuk kategori tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan tadi proses banci itu termasuk orang yang tidak bersyukur, termasuk yang tidak qanaah. Qanaah itu cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, besar pun kecil pun. Alhamdulillah. Ini saya lihat alhamdulillah ibu-ibunya di belakang sebelah kanan ini wajahnya kayak Asanti.
Belakang dikit kayak Sahri ini kayak. Sebelah sedikit sini lagi kayak Nikita Willy. Yang sebelah sini saya yang Honori. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Ini qanaah, menerima. Ini kembali tadi Banci mau tobat, Ustadz saya mau nanya, bagaimana? Ini kan karena darurat saya bekerja, nggak pernah terima. Ngelamar sama Pak Ahmad Mulyadi gak diterima-terima juga di mulai Riu. Gak terima, akhirnya ya apa boleh buat, pokoknya usaha. Harus bersyukur pada Allah, ganti. Ya udah akhirnya tetap dia, Banci dikasih tahu tetap aja dia nggak mau berubah. Akhirnya Ustadz begini aja dah. Saya ada terakhir nih pertanyaan. Kalau laki-laki meninggal dunia namanya apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Namanya almarhum. Ustadz, laki-laki kalau meninggal namanya apa Ustadz? Almarhum ya. Ada Ustadz yang masih dongkol, iya. Terus kalau perempuan almarhumah ya, iya. Lah kalau Eke karena kesel 2 jam kagak paham-paham, alhamdulillah. Jadi apa? Kalau laki-laki meninggal dunia namanya almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Lah kalau Eke alhamdulillah. Karena kesel, Ustaz juga manusia. Bulan Ramadan kita diingatkan, Ramadan menjadikan pribadi yang qanaah. Kalau kita ingin bisa bersyukur kepada Allah, jangan lihat ke atas, lihatnya yang ke bawah. Ini bisa kita lihat. Bayangkan kita bisa makan, kita bisa minum, alhamdulillah. Kita nggak bisa makan cuman dari fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari sampai maghrib, itu udah batasan. Tapi coba kita renungkan, justru umat Islam ketika dia tidak makan, dia tidak minum saat dia buka puasa, wah luar biasa. Enaknya, nikmatnya Pak. Coba kita lihat, karena kita puasa tidak makan, tidak minum, pas azan maghrib kita minum tuh air aqua nggak sampai 1 gelas, 1 teguk saja nikmat rasanya, alhamdulillah. Makan korma, alhamdulillah. Kadang-kadang orang mau buka puasa nggak banyak-banyak, dia bersyukur, alhamdulillah saya makan nggak ada apa-apa, ini cuma ada nasi doang, alhamdulillah. Makan nasi pakai garam, nikmat rasanya, alhamdulillah. Makan nasi sama garam ditambahinlah sayur asem, alhamdulillah. Ditambahin dendeng 8, rendang 5, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kata Ustadz, kalau kita sering ikut pengajian itu ada. Kata Ustadz sering ikut pengajian, kalau kita bersyukur, kalau kita qanaah, kita bersabar, insya Allah kita menjadi penghuni surga, amin. Insya Allah kita semuanya masuk surga, amin. Ya Rabbal. Ciri-ciri orang yang masuk surga itu mukanya bercahaya, alhamdulillah. Ini saya lihat, ini karyawan semuanya mukanya bercahaya, amin. Ya Rabbal. Emang kenapa? Boleh jadi karena bapak-bapak rajin berwudu, sholat minimal 5 hari, sehari 5 kali, 5 waktu, sehingga mukanya bercahaya. Ada lagi bapak-bapak ibu-ibu, apa sebabnya bapak-bapak ibu-ibu wajahnya bercahaya? Karena ada lampu. Karena ada apa? Ada lampu, jadi kan bercahaya. Kalau nggak ada lampu gelap. Nih saya lihat kan wajahnya semua ini apa namanya, makhluk halus apa makhluk kasar nih kira-kira? Ayo ngaku Pak, makhluk halus atau makhluk kasar nih? Makhluk kasar kelihatan. Kalau makhluk halus berarti jin. Nah ini diingatkan, ada kisah, kata Ustadz, orang yang bersyukur, orang yang bersabar, insya Allah masuk surga. Ini ada kisah, suami istri dia baru nikah, mau kondangan, istrinya lagi dandan di kaca, suaminya sedang menungguin, liatin aja. Dia lihat wajah istrinya lumayan cantik, dia bersyukur, alhamdulillah.
saya punya istri cantik kayak adik. Akhirnya jawab tuh istrinya, bang, tenang bang. Orang yang bersyukur, orang yang bersabar, insya Allah masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata suaminya, emang gimana maksudnya, Neng? Tadi orang yang bersyukur, orang yang bersabar masuk surga. Begini bang, abang bersyukur banget punya istri cantik kayak saya. Tapi kalau saya bersabar banget punya laki-laki, punya suami jelek buat ya abang. Jadi orang yang bersyukur, orang yang bersabar masuk surga. Tapi yang dimaksud bukan itu. Orang yang bersyukur dan bersabar, termasuk saat kita menjalankan ibadah puasa. Kalau kita bersyukur tadi mendapatkan nikmat dari Allah. Coba kita bayangkan, ini anak kecil. Kalau kita makan pakai piring, kita bisa makan di food court. Ini bayangkan, ini tidak ada wadahnya. Wadahnya hanya tanah. Ini boleh jadi bekas gigitan anjing-anjing, bekas gigitan kucing dan lain sebagainya. Makanya kalau kita bersyukur, lihat aja ke atas, lihat ya ke bawah. Coba bandingkan kalau bapak-bapak ingin melihat nikmat yang Allah berikan, bukan lihatnya ke bawah, lihatnya ke atas, itu akan menjadi masalah. Betul atau tidak? Itu ada istri inginnya kan dia lebih cantik, emasnya lebih banyak. Dia pusing lihat tetangganya emasnya lebih banyak dari dia. Lebih parah lagi, dia masuk masuk ICU. Apa sebabnya? Karena tetangganya punya emas gedenya sepelek beca. Karena gede banget, dia kan nggak mau dikalahkan. Coba ibu-ibu tuh, kalau dia banyak emasnya ditanya, Bu, mohon maaf jam berapa? Padahal jam ada di mana, diangkat sebelah kanan, krecek-krecek. Maksudnya ngapain tuh? Pamer. Sebetulnya apa? Oh salah ya, bukan sebelah sini, sebelah sini. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi orang yang bersyukur diantaranya tadi. Bukan hanya melihat ke bawah, tapi tadi dia semakin menikmati Allah memberikan rezeki kepada kita, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tadi kita lihatnya ke atas, Masya Allah. Kalau kita melihatnya ke bawah, contohnya bapak-bapak ada yang punya mobil kijang, doyo. Ngeliatnya jalan ke atas, yang punya mobil Alphard. Kalau ada yang punya mobil Alphard kijang Innova, pusing, stres pak. Asam lambung naik, kolesterol naik. Ya Allah, na'udzu. Coba ngeliatnya ke bawah, kita punya mobil kijang, mobil doyok. Ya kita bersyukur, alhamdulillah, walaupun ini mobil doyok pakai cap dorong-dorong. Atau ada batuk-batuknya, alhamdulillah masih punya mobil, kalau hujan gak kehujanan. Lihat tetangga kita, dia gak punya mobil, punyanya apa? Punyanya motor. Yang punya motor bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya punyanya sepeda. Yang punya sepeda juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya jalan kaki. Yang jalan kaki dia bersyukur, alhamdulillah saya jalan kaki, sehingga asam urat, kolesterol hilang. Sehat walafiat dibanding tetangga saya masuk rumah sakit, sering berobat ke rumah sakit. Yang sering berobat ke rumah sakit juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah nggak sampai dirawat inap di ICU. Tetangga saya di ICU. Yang di ICU juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya masih hidup walaupun masih diinfus. Coba tetangga saya kemarin meninggal. Lihatnya bukan ke bawah, lihatnya lihat ke atas, tapi lihatnya ke bawah. Ini ada kisah nih, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ada kisah petani suami istri, karena dia habis menggarap sawahnya, menggali sawahnya,
Rupanya hujan besar, dia lari suami istri melewati pematang sawah yang ada jalan rayanya. Dia lari-lari. Ketika lari-lari, rupanya ada motor lewat. Ketika ada yang motor lewat, istrinya nyeletuk. Ya, enak ya yang punya motor, walaupun kehujanan tapi nyampe ke rumahnya lebih cepat. Lari tuh. Yang punya motor rupanya ketika jalan, yang punya motor itu ketika jalan lewat, suami istri juga, pas lewat ada mobil doyok. Mobil doyok lewat, dia bilang, "Mah, enak ya yang punya mobil doyok." Apa sebabnya? Walaupun doyok kan gak kehujanan, kita kan kehujanan. Walaupun nyampe sama gitu ya. Yang punya mobil doyok juga dia lihat lagi, bukan ke bawah lihatnya ke atas. Lihatnya apa? Kata istrinya, ya, lihat tuh Camry lewat. Enak ya, yang punya mobil Camry jalannya lebih cepat, nggak pakai mogok-mogok. Ternyata yang punya Camry bukan lihat ke atas, tapi lihatnya ke bawah. Coba dilihat, pas dia muter ketemu sama petani. Suami istri, dia bilang suami istri itu walaupun tua-tua tapi kan bermesraan, bergandengan. Dia kan sepanjang jalan kenangan. Terus gandengan. Akhirnya kata suaminya yang lagi naik mobil Camry, dia cerita, "Ma, lihat rumah, nikmatnya. Itu nikmatnya petani. Walaupun dia gak punya mobil tapi dia bercengkraman. Tapi kita gak pernah, ini pun karena terpaksa kita naik mobil barengan. Biasanya mama naik mobil Alphard, ayah naik mobil Camry, gak pernah bersama-sama." Ya ini yang secara sederhana. Kalau kita bersyukur, lihatlah ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu alla tajdaru nikmatullah. Ini yang hadis Rasulullah ajarkan kepada kita. Cara kita bersyukur, cara kita qanaah. Cukup dengan rezeki dari Allah, lihatnya jalan ke atas tapi nikmat. Sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah. Nggak sayang-sayang nih. Ada pengumuman dari DKM Imperium, DKM Ar-Rahman. Ada kabar gembira, nanti Masjid Ar-Rahman akan dimegarkan. Akan ada ACC 30. Ada fasilitasnya luar biasa. Itu kabar gembiranya. Kabar buruknya kan uangnya ada di kantong bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Nah, ini kan menjadi masalah kadang-kadang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini coba kita lihat target puasa di bulan Ramadan. Bisa kita lihat ternyata puasa di bulan Ramadan ini Rasulullah diperintahkan berpuasa tak lain pada tahun kedua Hijriyah. Dalilnya surah kedua ayat 183. Hafal semuanya ya Pak ya? Insya saya lihat hafal semua sampai di luar kepala, karena dua kepala sampai nggak nyangkut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dijelaskan oleh Allah tujuan kita puasa apa? Bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ini target puasa diwajibkan sama persis yang tadi hadis yang sudah saya bacakan. Yaitu tak lain apa? Agar nanti kita harus dengan keimanan nanti akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ikhlas. Nih coba kita lihat, ini orang jalannya kan lemes-lemes karena dianggap puasa. Kadang-kadang karena puasa pura-pura lemes, padahal habis makan sepiring. Karena puasa kan nggak ada yang tahu, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak makan di sini di mall, pulang bilang puasa, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Puasa dilatih kita jujur.
Jujur terhadap diri sendiri, Allah Maha mengetahui. Dimanapun kita berada, Allah Maha mengetahui. Termasuk dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Kalau sekarang diuji coba, para pejabat, para pemerintah, pejabat pemerintah itu kan diuji. Kalau dia jujur, insya Allah terbebas dari KPK. Tapi kalau tidak jujur, ditangkap KPK. Kenapa pejabat banyak yang masih tetap dia tidak jujur mengambil hak orang lain? Karena yang nangkep KPK. Coba kalau yang nangkep Israel, insya Allah nggak akan mati. Kejujuran akan terjalin. Coba kita lihat orang Indonesia sama orang Barat itu berbeda. Di luar negeri, kalau orang korupsi itu biasanya di atas meja, on the table. Atau di bawah meja itu kalau korupsinya. Ada yang terang-terangan, ada yang di balik layar, di bawahnya. Tapi kalau di Indonesia bukan hanya di atas sama di bawah, meja-mejanya di bawah. Betul apa tidak? Kadang-kadang coba kita lihat, kalau yang namanya bajingan, pernah lihat binatang bajingan? Bajing, kalau bajing makannya cuma kelapa. Kalau bajingan bukan hanya kelapa, pek juga laku. Pek diambil, semen. Masya Allah. Ingat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih hidup. Kita alhamdulillah di Indonesia aman dibanding di Palestina yang tadi kita sudah kirimkan Fatihah. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa sholat, bisa baca Quran, qiyamul lail, bisa bersedekah. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang di Palestina tuh kurang lebih 200 orang lebih. Itu yang meninggal dunia, rumahnya hancur 500. Kalau dalam catatan di internet tahun 87 sampai 2011 tercatat yang meninggal akibat kebrutalan Yahudi, kebrutalan Israel kurang lebih 7.500 sekian manusia itu manusia mati. Meninggal dunia, kita doakan mereka yang meninggal dunia semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Kita yang ada di Indonesia punya harta, punya rezeki, jangan sayang-sayang. Kita bagi, kita kasih ke mereka. Karena kenapa? Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat lagi-lagi bahwa orang yang berpuasa itu dikategorikan karena dia iman dan wahtisaban akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lagi-lagi Ramadan berarti Ramadan yang berarti panas yang menghanguskan. Oleh karena kenapa puasa Ramadan perlu kita renungkan nih. Puasa Ramadan bisa kita lihat adalah puasa yang kita cermati terbentuknya pribadi qanaah dan bersyukur. Qanaah tadi gaji bapak berapa? Ada yang gajinya 3 juta ada? 2 juta ada? 4 juta ada? 5 juta ada? Saya doakan mudah-mudahan gajinya 30 juta, amin. Tahun 2050. Jadi gaji kita dinikmati aja Pak. Bayangkan kita gajinya 3 juta, 5 juta, harus bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur pasti kita akan pindah. Betul atau tidak? Makanya qanaah itu nikmat rasanya. Dalam kaidah kaul ulama menyatakan al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian wal harisu fakirun wa in kana malikat dunya. Orang yang qanaah, orang yang merasa cukup, orang yang merasa sederhana, orang merasa apa adanya, dia merasa nikmat rasanya. Dia akan merasa bersyukur kepada Allah walaupun perutnya lapar. Itu dikatakan orang kaya. Orang yang kaya bukan mereka memiliki segalanya, tapi apa? Mereka merasa cukup, nikmati rasanya. Kalau dia memiliki harta tadi gajinya 3 juta, tiba-tiba anaknya sudah ada yang jadi dokter, ada yang jadi gelarnya MM. Apa tuh MM? Makasih Mas. MM tuh Magister Management, ada yang MSc. Tahu MSc? Mantan supir Cina. Master of Science.
Ada yang gelarnya DRA, apa DRA? Di rumah aja. Kalau DRS di rumah saja. Itu berkah, itu bisa kita lihat. Ada tukang becak. Tukang becak itu luar biasa, anaknya mahasiswi ya, itu terbaik. Pernah di tayangkan televisi, pernah nonton Bapak Ibu? Coba kita renungin, anak tukang becak itu jadi mahasiswi terbaik, nilainya tertinggi di kampus. Apa sebabnya yang perlu kita renungkan? Karena kenapa? Dia merasa cukup dengan nikmat yang ada, sehingga rizkinya menjadi berkah. Berkah tidak melihat banyak, cukup. Kalau cukup kan enak. Kalau kita pengen mau beli KFC ya, makanan cukup ada. Yang penting cukup aja. Mau beli rumah 3 miliar cukup ada. Beli mobil Alphard cukup. Yang penting cukup. Yang jelas kalau kita banyak sedikit, insya Allah nikmat rasanya. Ini yang dikategorikan berkah di bulan Ramadan tuh enak, termasuk para ustadz itu berkah itu. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang satu hari bisa 4 tempat, 3 tempat. Alhamdulillah, itu berkah Ramadan. Kadang-kadang alhamdulillah ada yang ngasih bingkisan pakai apa namanya buah-buah, nikmat rasanya berkah di bulan Ramadan. Makanya kadang-kadang Pak, saya mau nutup itu kulkas aja nggak cukup Pak. Nggak masuk itu kulkas. Apa sebabnya? Bukan kebanyakan buah, engselnya copot. Berkah nikmat. Kemarin dari KPU saya bilang sama orang-orang KPU tanggal 16 Juli, sekarang kan 17 ya. Kemarin saya bilang, saya ceramah di KPU, saya bilang, Pak, saya kemarin ini pengen menunggu pengumuman di siapa yang menang biar ada bocoran duluan. Karena kan kita bingung ini, betul atau tidak? Lihat di Metro TV yang menang siapa? Aduh, yang menang nomor 2. Lewat lihat TV One yang menang nomor 1. Yang mana yang benar ya? Tinggal kita nunggu lah pengumuman dari siapa? KPU tanggal 22 Juli. Harap bersabar. Saya bilang sama orang KPU, Pak, bangsa Indonesia ini sekarang ini yang menunggu pengumuman hasil Pilpres cuma 2% Pak yang menunggu pengumuman. Betul atau tidak? Yang berikutnya bagaimana Ustaz? 98% lagi menunggu pengumuman THR. Saya dikirim BB sama kawan saya. Saya kira ada tuh bulan sabit hilal ya. Nah, tolong yang paham tentang hilal ini tolong diterawang apakah sudah masuk hilal atau belum. Setidak-tidaknya nanti ada pengumuman THR sudah kelihatan belum. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Ramadan adalah bulan bentuk pribadi yang qanaah. Orang yang qanaah walaupun tidak memiliki segalanya dia merasa cukup saja. Walaupun dia tidak punya rumah, kadang-kadang tidur di pos hansip itu puas. Betul atau tidak? Coba yang punya segalanya kadang-kadang nggak bisa tidur. Apa sebabnya? Takut kemalingan. Mobilnya takut kemalingan, betul atau tidak? Apalagi kalau beli rumahnya yang baru, mobil baru. Biasanya kalau yang baru-baru itu nggak bisa tidur, betul atau tidak? Kalau bapak-bapak beli rumah baru dijamin nggak bisa tidur, liatin aja. Beli laptop baru, diliatin. Beli mobil baru, diliatin aja. Spesial perlakuannya. Beli iPad baru, diliatin. Istri baru, Ramadan diingatkan lagi, bulan peluang, bulan keberkahan, bulan melipatkan gandakan nilai umur. Apa bedanya kalau yang tidak berkah? Rizki yang tidak berkah berbeda. Walaupun dia punya segalanya, perusahaannya 4, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya ada 4, uangnya berlipat, istrinya sampai 4.
tapi sayang rumah tangganya kiamat. Ini rezekinya berkah atau tidak berkah kira-kira? Ini kayaknya pengikut yang 44 ini. Saya pesan ke bapak-bapak, pengen tahu nggak? Ada madu asli, ada madu tidak asli. Kalau bapak-bapak ingin tahu ciri-ciri madu asli, itu bawa aja madu ke rumah. Kalau bini marah, itu tahuan madu asli. Jadi gimana kalau pengen tahu madu asli, bawa aja madu ke rumah. Kalau bini marah-marah, bawa golok, bawa apa berarti bini? Madunya asli itu. Artinya kan perempuan maunya kalau madu manis nggak bu? Bu, madu manis nggak? Di madu. Nah, Ramadan bulan berkah, bulan melipat gandakan nilai usia kita semuanya. Karena kenapa? Coba kalau nanti kita di akhir bulan Ramadan kita akan menuju kepada malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar kalau kita ditingkatkan tuh pada akhir malam di Ramadan, kita tingkatkan baca Quran kita, sholat tarawih kita. Tapi kalau kita tingkatkan bulan Ramadan, akhir Ramadan ke mall-mall, bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Sampai-sampai baca surah Al-Qadar aja nggak bisa. Ada imam, dia karena biasanya bacanya surah Ikhlas. Surah Ikhlas tahu nggak bu? Pak, tahu nggak Ikhlas? Kulhu. Dia bacanya kulhu sama kuliah. Rakaat yang pertama, kata anak yang di belakang, anak-anak kecil yang tanggung itu dibilang pasti ini Pak Sofyan bacanya kuliah. Kulhu, kuliah baca Pak Sofyan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung kata anak pasti kuliah karena kedengeran Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wah, ente yang benar. Kuliah. Nah, yang rakaat kedua yang bilang pasti kuluhu. Pasti kuluhu. Karena kenapa? Yang dihafal cuma surah Ikhlas kuluhu. Karena dengar perdebatan itu diganti, jangan kuluhu, surah Al-Qadar. Surah Inna Anzal dia baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wah, luar biasa. Tapi ada yang di belakangnya itu bukan anak-anak. Semestinya kan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, karena dia ngapalnya baru terbalik-balik. Dia baca seharusnya til jadi tul. Seharusnya tul jadi akhirnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata belakang til. Tapi nggak diulang, langsung inna anzalnahu fi lailatul qadr gitu ya katanya ya kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul, pokoknya banyak lagi. Seharusnya dibilang tul til, jadi akhirnya bilang gimana yang bener sih katanya. Tadi tul, kalau til tul. Karena kenapa? Dia nggak ngapal. Yang lebih parah ketika dia baca surah Al-Kautsar. Kata anak-anak, besoknya pasti kuliah karena kemarin nggak hafal. Diganti sama dia surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata anak-anak anyar. Baru coy. Dibilang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna ori inna diulang-ulang. Lupanya emang lupa. Karena inna di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi
Rojiun, ngikutin tuh imam. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bubar salatnya. Betul apa tidak? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali sini. Bahwa kita kaji tentang qanaah dan sedekah. Kita bisa lihat ada mutiara tentang bersyukur dan qanaah. Jika ingin rezeki kita tidak terukur, jangan lupa rajinlah Tadi Pak Ahmad Mulyadi cerita pendapatan masjid DKM semakin meningkat ketika bersedekah. Bukan berkurang tetapi meningkat. Boleh jadi rezeki kita juga bukan berkurang, walaupun hakikatnya berkurang tapi bertambah. Inilah yang Allah tegaskan di dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan minimal nanti akan diganjarkan oleh Allah. Kalau dia melakukan satu kebajikan akan diganjarkan berapa kali lipat? 10 kali lipat. Itu dalilnya. Ada yang sampai 700 kali lipat, bisa dicek nanti di rumah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah ila akhirih. Yang secara sederhana bahwa jika ingin rezeki kita itu tidak terukur, rajinlah bersyukur, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Ada guru TK. Guru TK di Pluit gajinya berapa Pak Sofyan? Pak, gaji TK biasanya berapa per bulan? Guru TK? Oh, di bawah UMP kan? Biasanya kalau di Bekasi 300.000. Nggak tahu nih di Pluit. Hah? 2 juta. Itu yang udah sertifikasi. Nah, mana yang pengalaman? Kalau di Bekasi itu 300.000 sebulan. Datang ke Ustadz, doakan gaji saya naik, yang awalnya 300.000 jadi 500.000. Amin ya robbal. Kata Ustadz, tadi ente mau minta tambahan 300 jadi 500, nambahnya dikit amat. Dia cerita begini, Ustadz, kalau 500.000 itu gaji udah paling pol, udah paling maksimal. Apa sebabnya? Karena gaji yang 500.000 itu gaji kepala TK. Kayaknya nggak mungkin di atas kepala TK itu gajinya melebihi. Ya udah, bagaimana caranya? Begini Ustadz, saya sedekahkan gaji saya 300.000 karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rajin baca Quran, qiyamul lail, bersedekah, sholat dua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin saya akan qanaah dan saya termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 10 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah gaji saya naik Ustaz. Awalnya mintanya berapa hadirin hadirat? 500 Bu. Berapa Bu? Berapa Bu tadi? Minta naiknya 500.000 rupiah. Kata guru TK, Ustadz, gaji saya bukan 500.000 rupiah. Gaji saya alhamdulillah menjadi 8.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Kata ustadznya, gimana ceritanya? Mintanya berapa kemarin? 500, sekarang gaji saya jadi 8.300.000 rupiah. Dia cerita dah, begini Ustadz, kebetulan 4 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 8 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak seperti itu Pak? Insya Allah yakin. Karena apa? Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Kalau dalam surah Al-Lail yang sering kita baca itu,
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kalau kita memberi, kita berzakat, kita infak, sedekah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan kita meyakini bahwa Allah akan mengganjarkan pahala minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka Allah tegaskan juga fasayunassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini udah masuk? Oh, masih ada gitu ya. Karena saya lihat ini matanya udah lihat jam aja nih. Ini udah maghrib katanya. Nah, kemudian jika ingin rezekinya bertambah, rajinlah qanaah. Jika ingin rezekinya tak kenal musim, rajinlah silaturahim. Jika ingin rezekinya berkah, rutinlah bersedekah. Jika ingin rezekinya lancar mengalir, rutinlah qiyamul lail. Jika bapak-bapak gajinya ingin seperti pengusaha, rutinlah sholat duha. Jika ingin rezekinya berlipat ganda, jangan lupa minta doa ibu, ayah, bunda. Kalau jika ingin rezeki kita berkah, segera menikah. Mana yang belum kawin? Oh, belum 2 kali Pak ya. Nah, ini dia kadang-kadang ujian manusia. Ujian manusia buat ibu-ibu biasanya akan diuji kalau pendapatan suaminya itu tidak sesuai yang diharapkan. Ekonominya lemah, uangnya nggak banyak, itu ujian untuk istri apakah dia sabar atau tidak. Tapi kalau ujian bapak-bapak, biasanya ujian kalau rezekinya banyak, nikah lagi. Ada nggak begitu? Mana dia orangnya? Yang berikutnya, jika ingin rezekinya atraktif dan efektif, biasakanlah berpikiran positif. Orang yang qanaah, ciri-cirinya dia berpikiran positif. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ibu. Kalau ibu ditanya, ibu jawabannya iya ya, tes vokal. Ibu. Enak menjadi nenek Pak Ahmad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita renungkan sambil menunggu kalau azan nanti kita akan selesai. Perubahan pribadi apa yang kita dapatkan dari Ramadan ke Ramadan? Apakah kita sudah termasuk orang yang qanaah? Apakah kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang perlu kita renungkan agar kita menjadi yang terbaik. Terus gini. Nah, ini sekarang qanaah merasa cukup. Udah azan ya? Hah? Nanti ada, kata Pak Sofyan nanti sudah ada. Nah, ini yang perlu dilihat. Hidup tetap qanaah. Kita harus qanaah. Tadi merasa cukup, merasa ikhlas, enggak iri dengan tetangga, dengan iri dengan karyawan yang lainnya. Kita harus qanaah dan bersyukur apa saja karunia Allah. Sebab apa? Masih banyak orang yang lebih sulit atau susah dari kita. Coba kita perhatikan. Kawan kita yang gemuk itu minimal orang susah, Pak. Susah apa? Minimal susah bawa badan dia. Kalau kita ada badan kurus, bersyukur alhamdulillah. Tapi ingat, yang badannya banyak besar itu dijamin oleh Allah masuk surga. Karena kenapa? Di dalam surga itu orang yang berat timbangannya masuk surga. Amal, alhamdulillah. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele, karena jamaah udah pada lapar. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Baik, bersama-sama kita doa untuk membuka puasa. Yuk bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.